Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Karisma Reski, masih di playlist belajar desain pattern dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode keempat, dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah builder pattern ya. Jadi kalau teman-teman mobile engineer atau Android developer, pasti sering ketemu dengan istilah builder ini ya. Nah sebenarnya builder pattern ini apa sih? Jadi definisinya, builder pattern is creational design pattern that lets you construct a complex object from simple object using step-by-step approach. Jadi dia adalah creational design pattern yang dapat mengkonstruksi suatu objek yang kompleks dari simple object menggunakan step-by-step approach. Mungkin agak membingungkan, sederhananya seperti ini. Jadi misal kita punya sebuah objek yang kompleks gitu ya, anggap rumah gitu ya. Nah, daripada kita buat rumah secara langsung, kita buat rumah sendiri secara langsung gitu ya. Nah, kita buat objek tambahan yang lebih simpel. Objek ini adalah buildernya. Nah, dia eh, gunanya itu membuat objeknya itu dilakukan secara step by step gitu ya. Jadi misalnya kalau dia rumah, dia bangun dulu pondasinya gitu ya. Kemudian bangun pintunya, bangun atapnya, dan lain-lain. Jadi eh, nggak kompleks gitu ya, nggak langsung kompleks, dibuatnya step by step. Kemudian it is mostly used when object can be created in a single step, like in the deserialization of a complex object. Ya ini sering digunakan ketika objeknya nggak bisa dibuat dalam satu step gitu ya. Ya tadi contohnya rumah gitu ya, nggak mungkin kita kan semalam jadi rumahnya gitu ya, tanpa step-step tertentu gitu. Nah, kita biasanya perlu builder pattern. The pattern allows you to produce different types and representation of an object using the same construction code. Jadi pattern ini dapat memproduksi different type, dia dapat memproduksi objek yang berbeda dengan kode konstruksi yang sama. Maksudnya seperti apa? Mungkin kita bisa lihat contoh dari UML ini ya. Contohnya rumah gitu ya. Rumah kan konstruksinya banyak gitu ya. Ada jendela, ada pintu, ada kamarnya, atau dia punya garasi atau enggak, dia punya kolam renang, patung, atau halaman gitu. Nah, biasanya kan semuanya ada di konstruktor gitu kan. Hal-hal yang dibutuhkan oleh suatu kelas ada di konstruktor. Nah, bayangin kalau komponen-komponen yang dibutuhinnya itu banyak gitu ya. Misalkan ada 10 aja ya. Kalau kita taruh semuanya di konstruktor gitu ya. Artinya, ketika kita ngebuat sebuah instance, nah nanti bakal panjang gini kodenya gitu. Dan kelihatan nggak cantik gitu ya. The constructor with lots of parameter has its downside. Not all the parameter are needed at all times. Nah ini kita tekankan di sini. Tidak semua parameter dibutuhkan uh, di waktu yang sama gitu ya. Misalnya kita buat rumah gitu ya. Ya misalnya ya secara default kan rumah nggak selalu punya kolam renang, nggak selalu punya halaman gitu ya. Nah jadi ribet gitu ya kalau kita langsung define langsung di awal gitu ya. Nah, the builder pattern suggests that you extract the object construction code out of its own class and move it to separate object called builders. Nah, jadi builder pattern itu kita mengekstrak construction objeknya ke kelas lain, kita pindahkan gitu ya, kita pisahkan ke objek yang dinamakan builder. Ya, ibaratnya ya, kalau kita bangun rumah kan kita cari mandornya gitu ya. Nah, kita mengalihkan tugasnya itu ke kelas lain ya, yang disebut builder. Contohnya ini gitu, ada host builder. Dia build walls, build doors, build windows, build roof, build garage. Kemudian nanti di akhir kita bisa lihat hasilnya gitu ya, get result. Sederhananya seperti ini. Manfaatnya apa? Jadi ya kita bisa memisahkan gitu ya antara construction dan representation. Nah ini berarti SRP juga ya, dia mengimplementasi Single Responsibility Principle, karena ya objek ini hanya khusus untuk
proses construction-nya, objek yang satu hanya khusus untuk representasi dari objeknya gitu ya. Kemudian manfaat lainnya kita bisa mendapatkan kontrol yang lebih baik dalam proses pembuatannya gitu, dalam proses konstruksinya. Karena ya prosesnya kan dilakukan secara step by step, nggak langsung gitu ya. Ini ada UML-nya dari refactoring.guru. Sebenarnya UML ini hanya patokan ya, karena seperti yang saya sudah jelaskan di video awal, di video pertama, bahwa desain pattern ini dia bukan kode ya, dia bukan kode khusus ya, yang saklek seperti itu ya. Dia hanya sebuah konsep, implementasinya itu tergantung teman-teman. Nah kalau ini dia contohnya dia punya interface builder, kemudian punya concrete builder, kemudian dia ada director gitu ya, yang mengatur buildernya gitu ya. Nah saya akan buat versi yang lebih sederhana di sini. Saya punya produknya gitu ya. Produknya adalah rumah gitu. Ini kan konstruktornya ada lumayan banyak ya. Ada windows, ada doors, room, dan lain-lain. Ada sekitar 7 di sini. Nah kemudian kita buat interface dari buildernya gitu. Kita buat function untuk set window, set door, set room, set floor, dan lain-lain gitu ya. Nah dia setiap function ini dia akan mereturn dirinya sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita punya house gitu ya, semuanya masih kosong misal. Kemudian kita panggil set window, windownya ada berapa misalnya 2, kemudian dia akan mereturn builder tapi dengan kondisi windownya udah di set jadi 2 gitu ya. Dan begitu juga yang lainnya gitu. Sehingga ini memungkinkan kita untuk melakukan step by step approach gitu. Jadi rumahnya dibangun secara step by step. Nah ini contoh builder pattern-nya ya, atau concrete class dari buildernya cukup panjang ya karena fungsinya banyak. Di sini kita buat class house builder, kemudian kita buat properti-propertinya, ada windows, door, room, menyesuaikan aja dengan produknya. Kemudian kita override dari interface builder tadi. Ada set window, set door, dan lain-lain. Nah, kemudian kita return dengan apply seperti ini. Karena kita akan mereturn dirinya sendiri kan. Kita akan mereturn buildernya lagi gitu. Sehingga, misalnya kita set window, berarti value window di sini misalnya defaultnya 1, bisa diganti jadi 2, kemudian dia di return. Nah, jadi returnnya ini akan menghasilkan builder dengan Windows-nya yang udah 2 gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya gitu. Nah yang terakhir kita tambahkan function build. Nah ini ketika misal kita nggak, stepnya udah berakhir gitu ya, kita nggak nambahin step-step lagi, di akhir kita build. Nah build ini menghasilkan atau dia mereturn sebuah instance dari produknya gitu ya. Jadi di sini kita buat host-nya dengan properti yang sudah kita construct di host builder ini. Karena ya kita kan Windows-nya ini ngambil dari sini, Doors-nya ngambil dari sini, floor-nya dari sini. Sehingga penggunaannya seperti ini gitu. Kita buat builder-nya dulu. Misal kita pengen buat rumah dengan pintu 1, kamar 2, lantai 1, dan punya halaman gitu ya. Nah kita cukup menuliskan seperti ini gitu. Kita panggil builder-nya, kita set, kemudian di akhir kita build gitu ya. Jadilah rumahnya gitu ya, dengan step-step yang sudah kita lakukan. Nah ini kan lebih hemat gitu ya, daripada kita membuat instance-nya langsung seperti ini gitu ya. Host, masukin konstruktornya apa aja gitu. Nah ini kan jadi lebih mudah gitu ya. Lebih enak dilihat juga kita melakukannya dengan step by step. Teman-teman pasti sering lah kalau udah biasa ngoding mobile atau Android, biasanya ada banyak builder pattern di sana. Contohnya seperti ini gitu. Nah, jadi di baliknya itu seperti ini. Sekali lagi ini juga nggak saklek seperti ini, banyak pendekatan yang berbeda-beda. Nanti mungkin saya akan coba tunjukkan ketika praktek. Kemudian ada pros cons dari builder pattern ini. Yang pertama prosnya yaitu dia bisa membuat objek secara step by step. Kita dia merun stepnya recursively gitu. Karena ya ketika kita panggil set window, dia mereturn buildernya itu lagi gitu ya.
Jadi kita bisa melakukannya secara step by step. Jadi kan misalnya ini deh, house builder dot set door, artinya kan kalau kita nulis expression segini aja kan dia jadi tetap jadi builder gitu. Makanya dia bisa panggil dot yang lain, dot yang lain, dot yang lain, karena dia tetap builder gitu. Sementara ketika dia udah dibuild, nah dia jadi objek gitu. Jadi objek dari produknya, bukan builder lagi. Nah itu seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan construction code yang sama ketika membuat various representation of product. Ya, misalnya kita pengen buat produk baru nih ya. Ya kita tinggal bisa menggunakan builder yang sama gitu. Tinggal kita ganti gitu. Kita set door-nya apa, room-nya apa, floor-nya apa. Jadi kita bisa menggunakan ulang builder-nya gitu ya. Kemudian dia menerapkan single responsibility principle ya, karena tadi saya sudah bilang dia memisahkan antara construction dan representation dari objeknya. Untuk cons-nya sendiri ya sama, lebih kompleks ya, karena ketika kita buat produk kita harus buat buildernya gitu ya, sehingga kita banyak membuat kelas baru gitu ya. Tapi ya terbayarkan lah cons-nya dengan pros-nya. Kemudian saya akan coba contohkan. Di sini saya akan buat contoh. Contohnya mobil deh ya kira-kira. Di sini misal kita buat car. Karena ini cuma contoh ya supaya cepat. Saya buat dua properti aja deh. Ada name, kemudian ada ini harusnya data class, sorry. Kelupaan. Kemudian ada color misalnya. Atau jangan name deh. Silinder gitu ya. Kemudian setelah itu kan kita buat buildernya gitu ya. Setelah buat buildernya, kita buat function-functionnya sesuai dengan properti dari produknya. Set cylinder, misalnya dia akan mereturn buildernya lagi gitu. Set color string builder. Nah, kemudian kita buat concrete buildernya. Kita buat car builder. Kita implement builder. Kita override functionnya. Nah, ini kita ganti dengan apply ya. Kita buat dulu properti yang sama dengan parentnya, dengan produknya, sorry. Jadi misal defaultnya silindernya itu 1000 cc gitu ya. Colornya defaultnya black. Nah artinya ketika dia set silinder, kita ganti silindernya gitu ya. Silinder jadi silinder yang baru. Begitu juga untuk yang kita enter lagi, set color gitu ya. Kita ganti colornya dengan color yang baru. Jangan lupa tambahkan apply karena dia mereturn builder lagi gitu. Nah yang terakhir kita buat function build-nya. Jadi ini ketika proses konstruksinya udah selesai, kita tinggal build. Build-nya dia mereturn concrete produknya. Artinya car kan. Kita mereturn car, kemudian kita masukkan construction-nya apa aja gitu. Konstruktornya apa aja. Nah ini, jadi seperti ini. Kemudian saat di client code-nya, ya kita tinggal, misalnya kita buat mobil gitu ya. Mobil, kita panggil aja car builder. Kemudian kita misal set color-nya jadi
white misal. Nah, kita nggak perlu mikirin silindernya gitu. Misal kita bodo amat sama silindernya. Kita cuma mikirin color. Ya udah tinggal kita buat aja. Kok ini nggak bisa ya? Unresolved reference bullet. Kayaknya salah. Di sini harusnya sih bisa ya dibuat. Oh ya, sorry karena ini kita harus ganti jadi carburetor. Menyesuaikan dengan concrete bouldernya. Nah, artinya kita sudah bisa membuat sebuah concrete produknya yaitu car. Kita akan coba print misalnya. Kita print mobilnya. Nanti dia akan menampilkan mobil dengan silinder 1000 cc dengan colornya white gitu ya. Nah, kita juga bisa nggak mikirin gitu ya tentang propertinya apa aja. Kita bisa langsung buat juga gitu. Artinya mobil yang dibuat nantinya default gitu ya. Defaultnya adalah 1000 cc dan black gitu. Seperti ini. Nah, ini macam-macam ya cara buatnya. Ada yang kita buat concrete boulder seperti ini, ada yang buat di dalam kelasnya gitu ya. Dibuat langsung kelas boulder misal. Jadi semuanya dilakukan di kelas yang sama. Ada yang seperti itu juga. Sini saya coba pindahkan atau saya buat manual aja deh. Kemudian ada function set color juga. Kemudian yang terakhir ada function build. Dia mereturn car-nya. Nah, ada juga yang seperti ini gitu ya, di-define langsung di dalam kelasnya. Ini ya tergantung enaknya teman-teman gimana, jadi nanti panggilnya tinggal seperti ini gitu ya. Set cylinder 2000 cc misal. Nah, jadi sama aja gitu ya. Ada juga yang modelnya model begini. Ada juga yang pakai companion object. Pokoknya banyak implementasinya. Nggak mesti sama dengan yang ada di UML ini. Karena seperti yang saya bilang di awal playlist bahwa desain pattern ini merupakan konsep gitu ya. Dia bukan suatu kode konkret gitu. Harus seperti ini, kaku. Enggak, dia itu lebih ke konsep. Implementasinya tergantung kebutuhan dan preferensi teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dan praktek dari Builder Pattern ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar pemrograman, khususnya desain pattern. Kita berjumpa lagi di video-video lainnya.